Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Allah. Puji kepada Allah dan kemuliaan bagi namanya. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam Oase Rohani Katolik, sebuah dialog iman berdasarkan bacaan liturgi harian yang dibawakan oleh para romo dari Keuskupan Agung Jakarta. Bagaimana keadaan Anda hari ini? Saya percaya kasih karunia Tuhan sangat terasa dalam kehidupan kita semua ya. Dan mari dalam kesempatan kali ini kita semakin diteguhkan dan semakin dikuatkan lagi dalam iman lewat firman yang akan dibawakan oleh Romo Bernardus Subroto Mardi Atmojo SJ. Halo, selamat pagi Romo, senang bisa bertemu lagi. Selamat pagi, senang dengan kesempatan untuk berjumpa kembali dengan kita dan dengan para saudari dan saudara di tempat masing-masing. Ya, terima kasih sekali lagi Romo, di tengah kesibukannya telah menyempatkan waktu untuk memberikan permenungan bagi kita semua. Dan kali ini juga bersama saya Magdalena Pinky Bran, mari kita mulai sesi kita yang pertama. Untuk itu Romo, saya mohon kesediaannya untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Baik, para sahabat yang terkasih, marilah kita mengangkat hati kepada Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Aba, Bapa kami, Engkau telah membuktikan kasih setiamu kepada manusia sepanjang zaman. Datanglah di tengah-tengah kami, dan sampaikanlah sabdamu kepada kami. Baharuilah hidup kami melalui Dia yang membuka masa depan baru bagi kami, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Baruh. Hai Yerusalem, hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraanmu, lalu mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau berselubungkan kampuh kebenaran Allah dan memasang di atas kepalamu tajuk kemuliaan dari yang kekal. Sebab di bawah kolong langit seri wajahmu akan dipertunjukkan oleh Allah. Dari pihak Allah, engkau akan diberi nama abadi, damai sejahtera hasil kebenaran, dan kemuliaan hasil takwa. Bangkitlah hai Yerusalem, hendaklah engkau berdiri tegak di ketinggian. Tengoklah ke timur, lihatlah anak-anakmu sudah berkumpul atas firman dari yang kudus. Mereka berkumpul dari tempat matahari terbenam hingga ke tempat terbitnya. Bersukarialah, karena Allah telah ingat kepada mereka. Memang dahulu mereka pergi daripadamu dengan berjalan kaki, digiring oleh musuh. Tetapi kini mereka dikembalikan kepadamu oleh Allah. Mereka diusung dengan hormat seolah-olah di atas tandu kerajaan. Sebab Allah memerintahkan supaya segala gunung yang tinggi dan segenap bukit abadi diratakanlah, supaya sekalian jurang ditimbun menjadi tanah yang rata. Dengan demikian, Israel dapat berjalan dengan aman di bawah naungan kemuliaan Allah. Hutan rimba dan segala pohon yang harum semerbak pun menaungi Israel atas perintah Allah. Sebab Israel akan dituntun dengan sukacita oleh Allah, oleh cahaya kemuliaannya, dan dengan belas kasihan dan kebenarannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria dan lidah kita dengan sorak-sorai.
Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Orang yang berjalan maju dengan menangis, sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Allah yang telah memulai karya baik di antaramu akan melanjutkannya sampai pada hari Kristus Yesus. Sebab Allah lah saksiku betapa dengan kasih mesra Kristus Yesus aku merindukan kamu. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan demikian, kamu dapat memilih apa yang baik, agar kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan akhirnya, semoga kamu dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Kristus Yesus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan Injil Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Ituria dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun. Setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan. Yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita merenungkan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Romo, hari ini ada bacaan dari Nubuat Baruh, ada bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, kemudian dilanjutkan dengan Injil Lukas. Kiranya permenungan apa yang bisa kita dapatkan dari 3 bacaan ini? Romo, silakan. Baruh Filipi yang dikirimi surat oleh Paulus maupun kisah yang dipaparkan oleh Lukas sebenarnya mengandung satu warna dasar yang cocok untuk hari ini, yaitu suatu cara untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dalam bahasa lain disebut Advent. Kedatangan Tuhan, dan kita melihat pada minggu kedua digariskan dengan lebih jelas lagi bahwa kedatangan Tuhan itu pantas kalau kita sambut dengan baik. Ini adalah minggu yang kedua. Pada minggu yang pertama, Advent pertama, kita diajak oleh gereja untuk memperjelas bahwa Tuhan membangun persahabatan dengan kita sejak awal. Dan kali ini, Advent yang kedua istilahnya, tidak hanya hati yang gembira, tapi seperti tadi kita dengar berkali-kali, berjalan bersama menuju ke arah Tuhan Allah kita. Karena itu, maka mengembirakan. Itu tema dasar hari Minggu ini. Oke. Kita bisa bayangkan kalau kita mau menerima tamu di rumah kita, mau kedatangan orang yang kita hormati ke rumah kita, kita akan mempersiapkan diri, mempersiapkan rumah kita dengan amat sangat luar biasa. Apalagi kalau kita mau menyambut Tuhan ya, Romo, seharusnya ya. Iya. Dan kita bersyukur untuk itu. Apalagi ini sudah Advent yang kedua. Tuhan tidak hanya datang. Tadi kita dengar, Tuhan datang, dan waktu kita mendengar langkah kaki Tuhan, maka kita bergembira. Bayangkanlah para sahabat yang terkasih di rumah. Kita adalah anak-anak yang sendirian sepanjang hari. Dan pada suatu waktu, kita mendengar kaki ayah atau ibu. Dan anak mulai mengangkat wajahnya, mencari di manakah ayah dan ibu yang datang. Kakinya udah kedengaran, dan itu menimbulkan pengharapan. Itulah gambar Advent yang kedua. Saya ingat kalau misalnya orang tua kita sedang keluar, kemudian pulang baru dengar suara mobil atau motornya di parkir aja kita udah senang ya, Romo. Iya, betul. Belum dengar suaranya ya. Iya. Betul. Kalau saya dulu pernah ingat waktu masih kecil, ada sedikit kesulitan yang barangkali kadang dialami orang. Begini, siang hari, kerap kali ibu saya mengajak tidur siang. Karena sore
ada kursus pemberantasan buta huruf dan saya harus ikut. Maka siang harus tidur. Lalu kami berdua tidur, ibu dan saya. Ibu cepat sekali tidur karena dia sudah habis masak dan sebagainya kan? Ya, saya nggak tidur-tidur. Dan di situ berkaitan dengan hari Advent kedua, saya mendengar suara. Suara itu adalah pintu dibuka. Langkah kaki terdengar. Nenek saya membuka pintu dan lalu memanggil saya untuk keluar. Ibu biar tidur dulu. Nenek ngajak saya keluar untuk mencari jamur. Jadi saya diajak oleh nenek menemukan jamur yang sangat saya sukai. Nanti bisa dibakar. Mungkin poin kita bukan jamur. Di sini langkah, tapi yang penting datangnya nenek atau orang yang kita cintai. Betul. Seperti Tuhan. Kenapa? Karena makan, minum yang baru akan diterima. Sebab bagi banyak orang Israel, gurun tidak menyediakan makan minum cukupnya. Jamur pun tidak mudah diperoleh. Maka begitu kedengaran ada orang yang membawa makanan dan minuman atau yang menjanjikan sesuatu, mendengar langkah kaki itu, maka kita berlari-lari menuju ke sana. Itulah orang Israel yang mempunyai pengharapan. Itulah Advent yang kedua. Karena Advent adalah kedatangan. Kedatangan yang mengembirakan. Wow, oke. Nah, kira-kira bagaimana ya caranya kita, Romo, untuk mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan cara yang benar dan menyenangkan hati Tuhan? Nah, itu nubuat Baruch membantu sedikit. Berdirilah tegak. Tengok ke timur. Kenapa? Karena matahari terbit di timur. Dari timur. Kedatangan Tuhan digambarkan dengan matahari terbit di timur. Sebelumnya gelap. Maka begitu Tuhan datang, kita gembira. Bersukarialah karena Allah ingat kepada mereka. Jadi barangkali kita, orang-orang di Indonesia, kadang-kadang berpikir, ini bulan Desember ya? Banyak hujan ya? Betul, Romo. Deras-deras hujan ya? Betul sekali. Dan saya masih ingat nenek saya dulu ngajari, apa itu bulan Desember? Kalau orang Jawa bilang, gede-gedenya sumber. Berarti banyak hujan. Maka ketika Tuhan datang, kita pikir, ya pasti nggak hujan. Maka marilah kita bersukacita, bergembiralah, bersukarialah, karena Allah ingat kepada kita. Tuhan tak melupakan kita. Oke. Sukacita ini yang harus kita bangun terus dalam kebersamaan kita dengan orang-orang di sekitar kita ya, Romo. Betul. Untuk menyambut Tuhan kita yang kita cintai, yang sudah kita dengar langkahnya ini mau datang kepada kita. Adakah persiapan batin khusus, Romo, yang perlu kita lakukan untuk juga dalam masa persiapan ini agar kita bisa selalu gembira, terutama jika mungkin sekarang suasana hati kita atau keadaan kita membuat kita susah untuk merasakan kegembiraan, Romo? Ada. Disebut oleh Baruch. Gunung yang tinggi hendaknya diratakan. Jurang hendaknya ditimbuni.
bis atau truk yang tabrakan dibersihkan. Siapa tahu di sekitar kita ada bis atau truk yang tabrakan dan sebagainya. Yang jelas menyiapkan berbagai macam hal yang menghalangi kita bisa menyambut Tuhan. Nah, itu kita singkirkan. Kenapa? Sebab Israel akan dituntun dengan sukacita oleh Allah. Ini yang bagus pada baru. Jadi, kedatangan Allah kepada kita bukan yang samar-samar, entah di surga jauh, tapi konkret, nyata. Hutan pohon yang harum semerbak pun menaungi Israel. Jadi, gambarannya adalah alam semesta yang dikaruniakan oleh Tuhan Allah kita, membuat segalanya menjadi indah seperti Taman Firdaus. Oke, tadi Romo katakan ada tabrakan-tabrakan dibersihkan. Itulah kenapa ada pengakuan dosa kayaknya ya Romo sebelum Natal untuk ya mungkin tabrakan-tabrakan emosi yang terjadi kemarin. Harus kita bersihkan dengan memaafkan dan mengakukannya kepada Tuhan. Mungkin salah satu caranya juga seperti itu ya Romo. Betul. Dan seringkali kecelakaan kecil atau besar. Dampaknya bisa kecil atau besar. Tapi yang penting adalah bahwa dengan demikian halusnya hubungan kita dengan Allah lalu hilang. Nah, Advent adalah datangnya kembali keindahan bersama dengan Allah. Hal ini sangat menggembirakan. Saya punya pengalaman kecil. Tidak jauh dari rumah saya ada rumah Pak pemimpin ketua rukun tetangga. Orangnya baik sekali, sangat akrab. Pagi-pagi jam 4:30 pasti sudah nyirami daerah sekitar sehingga pohonnya tumbuh bagus. Pada suatu hari kami mendengar bahwa Pak RT ditabrak oleh seorang anak yang tanpa SIM naik motor melanggar arus nabrak Pak RT sampai wafat. Kami sangat sedih. Tapi Tuhan tidak melupakan kami. Karena dengan waktu yang tidak terlalu lama RT yang baru hadir. Dengan kata lain, pada zaman Israel pun raja yang satu digantikan raja yang lain. Semuanya diutus Allah untuk menunjukkan betapa Allah disebutkan tidak melupakan kita. Ya, betul sekali Romo, dan ini satu hal yang harus kita ingat juga bahwa Allah tidak melupakan kita, terutama Dia akan segera hadir setelah kita melewati masa Advent ini. Dan ini adalah pengingat yang menjadi penutup dari sesi kita yang pertama. Terima kasih sekali Romo, dan tentu saja kita akan terus mencari peneguhan dan penguatan dalam firman yang sudah kita dengarkan hari ini. Karenanya jangan kemana-mana, sahabat Oase Rohani Katolik, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda kembali bersama kami di sesi yang kedua. Masih bersama Romo Mardiatmojo SJ dan saya Magdalena Pinky Baran.
Mari kita akan mencari peneguhan dan penguatan berikutnya dalam firman kali ini. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan sahabat Oase Rohani Katolik untuk memberikan masukan agar ORK atau Oase Rohani Katolik ini semakin memberkati kita semua. Lewat email boleh disampaikan ke orkkaj2021@gmail.com atau boleh juga disampaikan melalui telepon di 0881 0251 438. Baik, mari kita lanjutkan sekarang Romo Mardi. Tadi di sesi yang pertama indah sekali sudah disampaikan bahwa kita diingatkan untuk menyambut Tuhan harus disambut dengan gembira, sukacita. Seperti kita kalau mau menyambut tamu datang ke rumah atau menyambut orang tua kita pulang sehabis bepergian, pasti kita sambut dengan sukacita ya, Romo. Nah, berikutnya, permenungan apa lagi yang bisa membuat kita semakin diteguhkan dan dikuatkan lewat bacaan hari ini, Romo? Silakan. Tidak mustahil. Pasti banyak di antara Anda yang hadir udah sering membaca kitab suci. Saya yakin. Siapa tahu tiap hari 2-3 jam membaca kitab suci. Maksudku, agak sering berkontak dengan kitab suci. Tapi kadang-kadang kitab suci hanya kelihatan agak abstrak. Seperti cerita aja gitu. Seperti cerita. Kan jangan menganggap bahwa kitab suci seperti buku Siti Nurbaya. Ya. Bukan. Bukan fiksi ya. Bukan fiksi. Tapi konkret nyata. Filipi yang tadi kita dengar, konkret nyata. Dan itu adalah murid dari Paulus. Dan Paulus itu konkret nyata. Ada cerita dari sejarah Romawi yang menunjukkan bahwa Petrus, Paulus, dan Roma, dan seterusnya itu konkret nyata. Bukan abstrak. Dan bahwa si Paulus itu terjatuh konkret nyata. Paulus itu pernah mengejar-ngejar orang juga konkret nyata. Tetapi dia bertobat itu juga konkret nyata. Oleh sebab itu kalau kita mungkin saja pada suatu waktu dibaptis bagus. Kadang-kadang komuni pertama bagus. Sakramen penguatan sangat baik. Tapi kemudian lupa. Bisa terjadi. Dan itu bisa konkret nyata. Kemudian ada sakramen tobat. Tuhan memaafkan. Konkret nyata. Itu konkret dari yang tadi disebut bukit-bukit hendaknya diratakan. Lembah-lembah diperbaiki. Jurang-jurang disempurnakan kembali. Untuk apa? Agar kamu suci. Dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Jadi diingatkan oleh Paulus. Bukan abstrak. Jadi bertobat kita konkret nyata. Itu kelihatan dalam cerita Lukas bahwa problem berkaitan dengan kenakalan, kejahatan, penyelewengan ini dan itu konkret nyata, tetapi pertobatan juga konkret dan nyata. Sehingga ingat Advent. Tuhan hadir, datang, Advent, konkret, nyata. Sehingga semua orang, dikatakan oleh Lukas, akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Dan keselamatan yang dari Tuhan itu kadang-kadang betul-betul konkret, nyata. Bukan abstrak.
Beberapa waktu yang lalu, saya kebetulan ketemu dengan seorang frater. Saya pikir frater itu brengsek. Ya, karena kerap kali dia pulang jam 12:30 malam. Wah, oke. Ini anak bagaimana ini? Harus belajar, pulang jam 12:30 malam. Sehingga beberapa pembimbing mengatakan pada saya itu anak harus dikeluarkan. Kemudian saya ajak bicara. Itu anak yang dibilang brengsek oleh yang lain. Lalu saya tanya, kenapa kamu kok sering kali pulang malam? Apa jawabnya? Agak menarik. Yaitu, aku tadi malam pulang jam 12:30 karena saya baru bisa ketemu dengan anak-anak dari Pasar Senen itu sekitar jam 9. Sebab sebelumnya dia harus mengemis di tempat lain. Maka kalau harus ketemu mereka, aku terpaksa agak malam. Lalu studimu bagaimana? Aku tanyakan. Beres. Saya melakukan studi dengan baik. Yang mau menarik bagi saya adalah pengen segala-galanya beres. Tapi ternyata frater ini pergi membantu orang-orang miskin di Pasar Senen dekat rumah kami dengan pergi ke mereka agak malam supaya dapat omong-omongan dengan keluarga mereka yang miskin. Saya melihat ini sesuatu yang tidak jelek. Walaupun tentu saya bilang, jangan lupa ya, paper dan skripsinya harus dikerjakan dengan baik. Jangan membuat disertasi yang ngawur-ngawuran. Lalu dia janji, iya. Setiap lembah akan ditimbun. Setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan. Yang keliru diberi footnote yang benar. Kalau itu skripsi atau paper atau disertasi, ringkasnya. Persembahkanlah kepada Tuhan yang sungguh-sungguh murni milikmu. Persembahkanlah sesuatu yang sungguh bermutu dan bagus. Dan baik pelayanan di Pasar Senen maupun studi harus jalan baik dan hubungan dengan saudari-saudara juga bagus dan baik. Iya, saya percaya frater ini melakukan sesuatu yang konkret karena kesadaran yang dibangun dari cerita kitab suci yang juga dirasakan konkret itu ya, Romo. Benar. Dan bagaimana ya, Romo, apakah ada cara bagi kita agar kita yang punya kecenderungan membaca ini hanya sebagai cerita gitu, bisa punya kesadaran bahwa ini adalah sebuah pengalaman atau cerita yang konkret. Adakah yang bisa membantu kita untuk sampai ke sana, Romo? Ada suatu bantuan yang kadang-kadang hanya kecil. Doa malam. Doa malam bisa saja hanya kita ucapkan amin. Bapa kami amin. Itu kurang pantas. Tapi kita berdoa itu dan lalu mencoba menoleh istilahnya pemeriksaan batin di malam hari. Atau kemudian pemeriksaan mingguan. Semacam tinjauan, evaluasi, atau bulanan rekoleksi, atau tahunan retret untuk menoleh apakah benar saya sudah melakukan apa yang diberi contoh oleh Yesus dalam bentuk memberi pada orang yang miskin. Tapi barangkali juga memberi senyum kepada orang yang sepanjang hari kok hanya
terpaksa melihat matahari dengan sangat sulit, apakah kita juga bisa membantu orang lain untuk terbuka hati satu dengan yang lain? Bapak Paus Fransiskus mengatakannya sinodal sikapnya, yaitu syn bersama-sama, hodos jalan. Berjalan bersama, supaya apa? Supaya sesuai dengan Baruch dan Paulus tadi, hubungan kita dengan Allah konkret, nyata, sukacita. Karena kita menerima kasih Allah. Paus Fransiskus ini orang yang bagiku mengesankan. Karena dia juga punya pegangannya, namanya Amoris Laetitia, sukacita, cinta kasih. Rasa-rasanya Bapak Fransiskus, Paus kita, yang beberapa waktu mampir jalan-jalan ke sini, itu bersama kita pengen membangun persaudaraan persahabatan yang beliau dasari pada iman. Kan pegangan dia adalah iman, persaudaraan, dan belas kasih. Ini Advent akan diperlihatkan oleh Tuhan Yesus konkret, nyata. Iya, saya bisa membayangkan bagaimana kita masih merasakan euforia, kegembiraan kemarin bertemu dengan Paus Fransiskus, dan itu kita sampaikan kepada orang lain dengan penuh antusias, dan bagaimana kita menularkan antusiasme itu kepada orang yang kita ceritakan. Dan bisa saya bayangkan sukacita dan rasa luapan kegembiraan itulah yang disampaikan para rasul lewat Injil, dan kita harus bisa membayangkannya bahwa itu sungguh nyata ya. Cerita demi cerita yang disampaikan, dan kiranya itu juga sukacitanya yang mereka rasakan bisa sampai pada kita semua. Harapannya seperti itu. Benar sekali. Sukacita yang konkret, ya. Jangan hanya sukacita yang semu. Iya. Iya. Kegembiraan yang jelas nyata. Ya. Jangan hanya palsu. Ya. Dan berbagai macam hal. Itu peluangnya banyak sekali di sekitar kita. Untuk bersukacita. Benar. Untuk bersukacita. Baik, terima kasih banyak Romo. Kembali. Tidak terasa waktu kita sudah habis. Jadi kita harus akhiri sampai di sini. Tapi tentu saja begitu kita gali lebih dalam, seperti Romo katakan tadi, ada begitu banyak hal yang bisa kita lihat dalam bacaan hari ini untuk menjadi alasan kita bersukacita. Termasuk ada begitu banyak hal dalam kehidupan kita untuk membuat kita juga terus bersukacita, terutama dalam masa persiapan kita mau menyambut Tuhan, kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus dalam masa Advent ya Romo. Terima kasih sekali lagi Romo dan sahabat Osa Rohani Katolik yang terkasih. Demikianlah sesi kita kali ini, dan kita akan tutup seluruh perjumpaan kita ini, permenungan kita, agar apa yang sudah kita dengarkan dan renungkan bersama bisa kita jalani dalam kehidupan kita. Untuk itu, saya mohon kesediaan Romo untuk menutup sesi kita dengan doa penutup dan juga berkat penutup. Silakan Romo. Marilah kita menundukkan hati di hadapan Allah yang penuh kasih kepada kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih kepada kami. Kami percaya bahwa kami adalah bagian dari anak-anak-Mu yang sangat Kau kasihi. Banyak orang Kau ajak untuk bersalam-salaman, saling membantu. Kasihilah kami. Karuniakanlah roh kasih sayang-Mu, agar supaya sebagaimana Sang Kristus mau menjadikan kami sahabatnya, demikian pula kita membangun persahabatan
dimanapun juga dalam kasih-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua diberkati oleh kasih sayang Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Baik Romo, sehat selalu. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perjumpaan kita dalam kesempatan kali ini. Mari kita terus mengingat dalam hati kita betapa Allah hadir konkret dalam pribadi Yesus. Dan karenanya itu menjadi alasan untuk kita terus bersuka cita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Romo Mardiatmojo, SJ, dan saya Magdalena Pinky Beran mohon pamit. Sampai bertemu lagi dalam sesi berikutnya. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati. Menyambut kedatangan Tuhan Yesus, Advent-nya.